Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa setiap hari. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari. Karena kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
Yesus namanya. Yesus namanya, Raja yang beri kemenangan. Haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu bagi kami. Kudus Kau Tuhan, kudus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Hai Church, apa kabar? Saya sungguh berdoa kiranya Tuhan sungguh melimpahkan kesehatan untuk Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini. Saya tahu tidak mudah untuk melangkah dan hidup dalam hari-hari belakangan ini, tapi marilah serahkan segala kekhawatiranmu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena ada Tuhan yang akan menopang, mencurahkan kuasanya, kekuatannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biar kuasa Tuhan dan pewahyuan dan hikmat Tuhan yang luar biasa sungguh mengisi hati, pikiran kami Tuhan. Dan kiranya kami memiliki damai sejahtera yang penuh dalam Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar firman-Mu agar kiranya Tuhan mengaruniakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di hari ini saya akan bacakan firman Tuhan tentang hal menghakimi dalam Matius 7 ayat 1-5. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, diakui atau tidak, frasa dari ayat-ayat ini, khususnya frasa jangan menghakimi, merupakan frasa favoritnya orang Kristen agar menghindari dipersalahkan atau sebagai tameng untuk meloloskan diri dari sebuah tuduhan, khususnya ketika kita diperhadapkan dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Oleh karena ketika kita membaca bagian ini secara selintas, kita mendapat kesan bahwa kita dilarang untuk menghakimi orang lain sama sekali. Itu sebabnya ketika orang mengungkapkan sesuatu yang terkesan menyalahkan pihak lain,
maka kemungkinan besar akan ada hal-hal yang berkata jangan menghakimi, misalnya ketika muncul dari berbagai reaksi negatif dari orang-orang sekitar kita. Nah, pertanyaannya, apakah perikop hal menghakimi ini memang sama sekali melarang kita untuk menunjukkan reaksi negatif terhadap seseorang atau sesuatu hal? Apakah yang dimaksud dengan jangan menghakimi? Di sini berarti kita tidak boleh membuat penilaian negatif terhadap apapun. Apakah kita tidak boleh menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang telah berada di jalur yang salah? Jika demikian, mengapa justru kita membaca di dalam Alkitab begitu banyak contoh yang sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan demikian, kita perlu mengerti apa pengertian menghakimi. Kata menghakimi dalam ayat ini diterjemahkan dari kata bahasa Yunani yang berkata krinete, atau dari kata krino yang berarti menilai, menganggap, menyatakan, menetapkan, atau memutuskan sesuatu atau seseorang di pihak yang salah. Jadi menghakimi dalam ayat ini berhubungan dengan penilaian negatif bahwa seseorang atau sesuatu hal yang salah. Dan itu berarti mikrinite, jangan menghakimi. Mikrinite, jangan menghakimi. Di sini merupakan sebuah larangan untuk membuat penilaian, anggapan, memutuskan bahwa seseorang atau segala sesuatu hal tersebut adalah keliru. Sekali lagi, firman Tuhan yang berkata demikian bersifat mutlak dalam pengertian sama sekali jangan menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu hal itu salah. Begitu. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara yang pernah atau Bapak Ibu Saudara pernah dipersalahkan atau pernah dihakimi, marilah kita melihat penyebab dari semua itu. Apakah kita benar salah atau memang orang tersebut mempersalahkan kita atau mencari masalah. Karena banyak tipe dari orang-orang di dunia ini. Kita perlu mengasihi. Itu sebabnya kita pentingnya hidup dengan penuh kasih. Apapun yang orang mau katakan, tetap kita perlu mengasihi. Apakah respon kita ketika kita dihakimi oleh seseorang? Nah, pola menghakimi yang ditentang Yesus tampaknya merupakan kritikan terhadap cara orang-orang Farisi yang menghakimi orang lain. Contoh, ada wanita yang kedapatan berbuat zina. Dia dihakimi, ditaruh di tengah-tengah untuk dipertontonkan banyak orang. Apakah itu benar? Apakah itu Tuhan benarkan? Tidak. Apakah Tuhan membenarkan dosa si wanita tersebut? Tidak. Tapi Yesus adalah pembela yang maha adil. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Itu sebabnya orang Farisi dan para tua-tua di zaman itu hobinya menghakimi orang lain, mempertontonkan kesalahan orang lain yang hanya ingin mereka lihat. Tidak menjelaskan kronologis secara keseluruhan, tapi mereka hanya mempertontonkan kesalahan yang hanya mereka mau aja. Nah, meskipun begitu, kata-kata Yesus ini mempunyai maksud umum juga. Manusia secara umum suka menghakimi sesamanya. Itu memberi semacam kepuasan dengan jalan menghakimi orang lain
kita memperlihatkan diri kita sebagai orang yang baik dan bermoral. Sama halnya dengan yang orang Farisi perbuat ketika menghakimi wanita yang kedapatan berbuat zina. Dia menghakimi untuk menutupi dirinya, menutupi kesalahan dalam dirinya agar tidak dihakimi. Nah, dengan kata lain, larangan jangan menghakimi dalam ayat 1 harus dimengerti dalam hubungan dengan orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menghakimi, karena mereka menggunakan standar dalam menilai dan menghakimi orang lain. Mereka seolah-olah menjatuhkan sesuatu hukuman atas orang-orang itu yang merugikan mereka. Bapak Ibu Saudara, bolehkah kita menghakimi, menilai dan menyatakan sesuatu atau seseorang sebagai pihak yang salah atau keliru dan harus kembali kepada kebenaran? Boleh, tapi ingat, kita harus berawas diri. Kita harus make sure pada diri kita sendiri, apakah saya sudah benar? Apakah tindakan saya ini benar? Dan apakah saya tidak memiliki kesalahan? Boleh kita menghakimi, boleh kita menegur, tapi mari kita berkaca diri dulu untuk dapat membenarkan orang lain. Mari kita membenarkan diri dulu, baru kita dapat membenarkan orang lain. Itu sebabnya Tuhan rindu bagi setiap kita merenungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita mesti menata kehidupan kita sedemikian rupa segambar dengan Kristus, sehingga kita dapat berdiri dan dapat memberikan evaluasi buat orang di sekitar kita, atau dengan bahasa di firman-Nya, mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, agar kita dapat agar kita juga tidak terhalang oleh balok yang ada di mata kita. Kita perlu mengeluarkan balok di mata kita terlebih dahulu, baru kita dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Saudara, sampai di sini diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu firman Tuhan yang disampaikan setiap pagi hanya beberapa menit, tapi saya percaya firman Tuhan akan selalu berbicara melalui pikiran, hati, dan telinga Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Mari Bapa mengajarkan kami untuk tidak menghakimi sesama kami. Bapa yang baik, mari Tuhan, kami datang di tahta-Mu yang kudus, mohon ampunan segala salah dan dosa yang kami perbuat. Mari Tuhan, mari sadarkan kami dan ajari kami untuk mengeluarkan balok di mata kami sendiri Tuhan. Dan sesudah itu kami dapat mengeluarkan selumbar di mata saudara kami. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan. Jangan jadikan kami menjadi senjata untuk membunuh diri kami sendiri Tuhan. Itu sebabnya Bapa, mari tuntun kami di jalan yang benar, tuntun kami di pengertian yang baik. Mari Tuhan terus ajar setiap kami melalui firman-Mu, berbicara secara pribadi bagi setiap kami Tuhan, karena kami perlu tuntunan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur bisa tiba di hari ini, karena kami percaya Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.